Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Heyday dari mata kuliah Sistem Instrumentasi dan Pengukuran Biomedis T2 Universitas Airlangga. Di sini akan mempresentasikan hasil dari proyek untuk memenuhi ujian akhir semester kami yang kami bernama Alat Pendeteksi Tinggi Air Infus. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama Syifa Salsabila dengan NIM akhir 029, ada saya sendiri Fatimah Syafasfakasi dengan NIM akhir 030, dan Katlea Aisyah Zaldi dengan NIM akhir 055. Selanjutnya adalah latar belakang dari pembuatan alat ini. Infus sendiri merupakan salah satu metode utama dalam menyalurkan cairan, obat, serta nutrisi kepada pasien di berbagai setting medis, yang mana keberlanjutan dari pasokan cairan infus ini sangat penting dalam mencegah komplikasi serta memastikan efektivitas pengobatan. Oleh karena itu, sistem otomasi untuk memberikan tanda apabila infus hampir habis maupun habis itu sangat penting dalam membantu mengurangi resiko kelalaian manusia seperti lupa mengganti infus atau kurangnya perhatian terhadap status infus. Nah, akhirnya alat ini dirancang untuk dapat mudah diintegrasikan dengan sistem pemantauan medis lainnya sehingga informasi akan dapat cepat tersedia dan diakses oleh tenaga medis sehingga tidak mengganggu kontinuitas dari pengobatan pasien dan penjadwalan untuk penggantian infus akan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Adapun tujuan dari pembuatan alat ini ada 3. Yang pertama adalah mempermudah dan mempercepat pemantauan kondisi cairan infus pada pasien. Yang kedua, meningkatkan keakuratan pemantauan kondisi cairan infus. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi tenaga medis dan kenyamanan pasien. Adapun komponen yang kami gunakan dalam merangkai alat ini, yang pertama ada breadboard sebagai media untuk prototyping tanpa soldering, ada IC LM741 sebagai op-amp, kemudian ada baterai 9 volt sebagai penyedia suplai listrik atau VCC untuk rangkaiannya, ada sensor LDR sebagai pendeteksi intensitas cahaya yang menandakan ketinggian dari cairan infus, lalu nantinya oleh sensor ini akan diubah menjadi sinyal resistansi. Kemudian ada potensiometer sebesar 1 kilo ohm yang akan menjadi resistor variabel yang dapat disesuaikan untuk mengontrol arus listrik serta tegangan. Ada juga resistor sebesar 10 kilo ohm dan 220 ohm yang nantinya digunakan untuk membatasi aliran arus listrik pada rangkaian. Ada LED sebagai indikator visual yang menyala ketika arus listrik mengalir serta rangkaian bekerja sesuai sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada buzzer yang akan dapat menimbulkan suara apabila ada aliran listrik dan nantinya akan menjadi tanda apabila cairan infus sudah habis, serta jumper, yakni konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan langkah untuk merangkai alat deteksi infus ini. Pertama, kami mencari referensi rangkaian alat deteksi cairan menggunakan sensor cahaya melalui internet. Kemudian, kami merancang rangkaian tersebut di simulator online. Contohnya Multisim dan Proteus. Di sini kami menggunakan Proteus. Kemudian, kami menjalankan rangkaian online tersebut. Jika rangkaian pada simulator online berhasil, maka selanjutnya yang kami lakukan adalah mengumpulkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menyusun rangkaian secara langsung. Pada percobaan kali ini, kami menyiapkan satu buah breadboard, baterai 9 volt, IC LM741, potensiometer 1 kilo ohm, dua buah resistor 220 ohm, dua buah resistor 10 kilo ohm, dua buah sensor LDR, dua buah LED, buzzer, dan kabel jumper. Pada breadboard, hubungkan semua kolom ground dan VCC menggunakan kabel jumper. Kemudian mulai susun semua komponen seperti yang sudah dilakukan pada simulator online. Hubungkan pin-pin pada IC LM741 seperti yang tertera pada datasheet. Selanjutnya, hubungkan output dari IC LM741 ke LED untuk mengetahui apakah IC bekerja atau tidak. Jika LED menyala saat sensor LDR dalam keadaan gelap, maka IC LM741 telah berhasil. Jika LED telah berhasil, pasang buzzer di output rangkaian kedua. Dengan begitu, saat infus habis, buzzer akan menyala dan berperan sebagai alarm. Intensitas suara atau volume buzzer dapat diukur menggunakan potensiometer. Berikut adalah rangkaian yang telah berhasil dirangkai di Proteus. Nah, untuk terlihat bahwa jika sensor LDR gelap, intensitas cahayanya rendah, maka LED-nya akan menyala. Kita di sini menggunakan rangkaian konverter, lalu dan pin-pin dari op-amp IC LM741 terhubung dengan bagiannya masing-masing. Sementara itu, ini adalah hasil dari rangkaian yang telah berhasil di Proteus tadi setelah dirangkai pada breadboard.
Jadi untuk cara kerja alatnya sendiri seperti di gambar, sensor LDR itu ditaruh pada ketinggian setengah volume dari infus untuk mendeteksi intensitas cahaya di titik tersebut. Kemudian sinyal dari sensor LDR itu akan diteruskan ke rangkaian konverter. Nah, setelah diteruskan, LED 1 akan menyala menandakan bahwa cairan infus itu sudah terpakai setengah dari volumenya. Kemudian sensor LDR yang kedua pada pangkal infus atau di mana cairan telah habis akan mendeteksi cahaya di titik tersebut. Nah, sinyal dari LDR yang kedua itu diteruskan ke rangkaian konverter yang kedua juga. Kemudian LED kedua dan buzzer akan menyala. LED akan menyala, buzzer akan berbunyi menandakan bahwa cairan dari infus pasien telah habis. Untuk kesimpulan dari proyek kami sendiri, proyek kami ini berorientasi dalam bidang medis, fokusnya pada efisiensi dan keamanan infus pada pasien, agar tidak melupakan dalam penggantian infus. Nah, komponen yang digunakan itu ada baterai 9 volt untuk VCC-nya, ICLM741, potensiometer 1000 ohm, resistor 10.000 ohm dan juga 220 ohm, sensor LDR yang akan merubah tangkapan intensitas cahaya menjadi sinyal resistensi, kemudian LED yang akan menyala pada titik tertentu, dan juga buzzer yang akan berbunyi ketika cairan infus telah habis. Nah, komponen-komponen tersebut dihubungkan dengan jumper dan dirangkai di atas breadboard. Jadi, alat yang telah kami susun akan menyalakan LED ketika cairan infus tersisa setengah dan juga ketika cairan infus hampir habis. Kedua LED akan menyala dan buzzer akan berbunyi sehingga pasien dapat memanggil perawat untuk mengganti kantong cairan infus dan meminimalisir kurangnya perhatian terhadap kantung cairan infus dari pasien. Sekiranya sekian presentasi proyek dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.